akan masuk ke pertanyaan Anda yang raise hand ya, Ibu Harita ya dari Los Angeles. Silakan. Ibu, ya baik. Wandami Bante. Bante, saya percaya selalu by example. Jadi apapun yang saya lakukan, tindak tanduk saya sehari-hari, itu saya jaga sehingga membawa baik nama Buddha. Tapi kan orang itu bisa juga kepleset ya Bante. Saya nggak mau jadi role model, tapi ya kadang-kadang saya khawatir, sering khawatir kalau saya kepleset suatu hari. Kebetulan saya ada di suatu community, interfaith community international, dan I serve as a vice president, dan itu yang agak berat buat saya juga, Bante. Dan akhir-akhir ini kan nama saya juga makin begitu dibilang naik daun gara-gara apa kelakuan saya sehari-hari. Itu beban, Bante. Terus seminggu terakhir ini saya ada tugas juga dengan pasien yang di state terakhir, yang awal mulanya dokter dan perawatnya bilang tinggal 2 minggu, tapi ternyata saya ditugasin untuk ke sana ya seminggu ini ya. Saya hari-hari juga baca parita, Bante, saya baca paritanya komplit yang satu set di buku parita itu. Jadi 36 suta dan kata. Dan ini sekarang keadaan pasiennya itu kan lebih baik sekarang, dan diprediksi tidak 2 minggu, mungkin masih ada berbulan-bulan lagi. Nah karena itu sekarang jadi lebih, Harita itu luar biasa gini-gitu. Saya nggak mau itu, Bante. Saya cuma bilang terima kasih saya diberi kesempatan. Nah sekarang Bante, saya pengen tanya, bagaimana supaya suatu saat nih Bante, kalau saya kepleset gitu, semoga aja enggak ya Bante ya, karena tindak tanduk saya masih manusia biasa, mungkin juga itu kemungkinan besar sekali bahwa saya bisa kepleset. Bagaimana menghindari itu Bante? Terima kasih, semoga Bante sehat selalu. Baik, terima kasih Ibu Harita yang selalu ikut acara-acara seperti ini, walaupun sebetulnya mungkin di Amerika ini sudah masih pagi sekali ini. Iya. Ya, jam 6 pagi mungkin ya. Enggak. Baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ini sebetulnya berhubungan dengan yang Pak James tadi juga, bahwa kita ini menjadi contoh orang yang melaksanakan dharma. Nah, tapi memang ingat, kita ya belum mencapai kesempurnaan. Artinya ya kita masih ada kekurangan. Cuman begini, dalam hidup kita itu, katakanlah dalam 1 hari atau 1 bulan lah, berapa kali kita melakukan kesalahan. Kalau dalam 1 bulan itu 1-2 kali kesalahan, itu wajar. Dan kesalahan kita itu menjadi pelajaran. Ya, kalau tadi saya sudah menyampaikan, kita kan punya 3 dimensi waktu ini. Kita ada di saat ini, kemudian ada masa lalu dan ada masa depan. Kebahagiaan di masa lalu, jadikanlah pelajaran untuk kita tingkatkan saat ini. Kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan di masa lalu juga kita jadikan pelajaran untuk kita perbaiki saat ini. Artinya, karena kita ini memang belum mencapai kesempurnaan, sebagaimana yang ditanyakan penanya sebelumnya tadi, kok sulit ya mencapai kesempurnaan? Iyalah. Nah, karena proses tadi, proses menanjak itu kadang-kadang ya kepleset, turun lagi, nanjak lagi, kepleset lagi, nanjak lagi, kepleset lagi, itu wajar. Yang penting kita jangan berhenti dan putus asa. Karena kalau kita berhenti dan putus asa, maka kita hanya sampai di situ saja. Tetapi kalau kita nggak putus asa dan menjadikan pengalaman di masa lalu itu sebagai pelajaran, kemudian aku bertekad, aku nggak akan lagi seperti itu. Nah, kalau tadi misalnya rajin membacakan parita, orangnya kok jadi punya harapan hidup lebih panjang, ya bagus. Tapi ingat, kita membacakan doa, itu kita melakukan karma baik. Karma baik lewat badan kita, lewat ucapan kita, dan lewat pikiran kita. Jadi kalau kita membaca parita, selama kita membaca tadi, katakanlah karena ini banyak sekali, 37 suta dan kata, itu bisa 1 jam itu mungkin.
Nah, itu selama 1 jam itu, pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita itu mengarah ke yang baik. Dan itu kalau sering kita lakukan, maka kebajikan itu akan kembali pada diri kita. Kemudian si orang yang tadi sakit itu ketika mendengarkan kita membaca parita, apalagi dia fokus dengan yang kita bacakan, masalah ngerti nggak ngerti itu urusan lain, tapi dia fokus, maka ketika dia fokus itu pun dia punya pikiran baik, ucapan baik, dan perilaku yang baik. Karena dia berpikir baik, ucapan baik, dan perilaku yang baik selama beberapa waktu, hal ini mengkondisikan karma baik dia berbuah dalam bentuk harapan hidupnya meningkat. Anda dengan kebaikan Anda mengkondisikan karma baik yang dia miliki sendiri untuk berbuah dalam bentuk harapan hidupnya meningkat. Jadi ibaratnya kalau sekarang ada buah yang mestinya matang dalam 1 minggu, kemudian kita kondisikan supaya bisa lebih cepat matang. Kalau di Jawa itu namanya dikarbit itu, ya. Jadi dikasih karbit supaya panas, ada panas tertentu, hangat sehingga nanti akhirnya buah yang tadi mestinya hijau itu dia jadi menguning dan siap untuk dimakan. Demikian pula karbitnya atau pemanas ini adalah yang Anda doakan itu. Jadi Anda membaca Sutta Gatha sekian banyak itu adalah karbitnya. Orang itu kalau memiliki kondisi karma yang cukup, ibaratnya buahnya itu sudah setengah matang. Setengah matang itu kalau dalam bahasa Indonesia ya seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Jawa namanya kemampu. Jadi apa ya, sudah tidak hijau total. Kalau hijau total itu kan di karbit juga nggak bisa, tapi ini sudah ada sedikit kemerahannya. Nah, itu di karbit langsung cepat. Itu orang itu harus punya kondisi buah yang sudah siap untuk dikarbit. Kalau buah dia itu masih terlalu kecil, ya enggak bisa. 2 minggu harapan hidupnya. Anda bacain parita berjam-jam, umurnya bisa tambah pendek? Ya bisa. Kenapa? Karena 2 minggu itu kan ukurannya si dokter. Dokternya kan nggak tahu bahwa sebetulnya karma baiknya dia itu sudah hanya biji yang sangat kecil sekali yang akan rontok setiap saat. Jadi meninggalnya ya bukan karena Anda bacakan, tapi ya memang dia sudah waktunya. Tapi loh, orang luar akan mengatakan, dibacakan parita 3 hari langsung berangkat, padahal harapan hidupnya 2 minggu. Iya, bukan paritanya juga, karena kecuali parita bawa sambil racunnya diminumkan, ya itu. Tapi kalau Anda baca parita dengan baik-baik, dia 3 hari meninggal, ya memang karma baiknya tidak mencukupi. Tapi setelah Anda bacakan, kok jadi umurnya, harapan hidupnya kok lebih panjang? Ya itulah karma baiknya dia yang mendukung sehingga kebajikan Anda plus kebajikannya dia membuahkan kebaikan bersama, dia berkurang kondisinya yang buruk, bertambah kondisinya yang baik. Nah, Anda menjadi ada harapan untuk orang lain, wah ini nanti kalau ada orang sakit lagi, bacakan ke Ibu Harita lagi. Tapi Anda ya tidak usah merasa pede banget. Anda juga harus mengatakan, ya saya coba ya. Tapi itu semua juga tergantung pada kebajikan yang dimiliki oleh si sakit. Saya hanya mendoakan. Kalau doa saya bisa menyembuhkan, maka nggak ada orang sekolah kedokteran. Semua sekolahnya mendoakan. Tapi saya ini hanya mengkondisikan karma baiknya dia sendiri berbuah dalam bentuk yang kita harapkan, yaitu punya harapan hidup lebih baik. Nah, kalau kita kepleset gimana? Kalau kepleset, ya kita perbaiki lagi. Namanya juga orang belum mencapai kesucian, kita belajar dari kepleset kita untuk tidak diulang di masa depan. Dan orang akan menghargai justru karena perubahan kita itu. Ya, kalau tadi ada penanya yang sebelumnya, Pak James itu kan, dia dihargai oleh orang tuanya karena ada perubahan dengan perilaku yang sebelumnya. Yang dikatakan, sekarang sudah dewasa. Nah, Anda pun juga sama. Ketika Anda terpeleset, tapi Anda mau berubah, maka Anda akan dihargai karena kemauan untuk berubah. Tidak ada orang itu tidak pernah kepleset.
Karena kepleset itu adalah bagian dari pelajaran. Orang juara terus di kelas pun satu ketika dia juga bisa mengalami ulangannya jelek. Masalah jeleknya itu nilainya 8 itu urusan lain ya. Wah, dia kalau jelek nilainya 8 katanya jelek. Biasanya selalu 10. Ya, itu urusan lain. Saya 6 aja sudah seneng. Ya, itu urusan lain. Tapi bagi dia itu jelek 8. Itu pun dia harus belajar lagi memperbaiki diri. Kok aku nilainya 8 ya jadinya? Padahal biasanya selalu maksimal. Nah, begitu. Jadi jangan takut kesalahan. Bayi yang jatuh atau bayi yang sedang belajar jalan, anak yang belajar jalan, kalau dia takut jatuh, selamanya dia tidak akan pernah bisa jalan. Tapi ketika dia jatuh, dia bangkit lagi berdiri untuk mulai jalan lagi, maka pada satu ketika dia pasti akan mahir untuk berjalan. Begitu, Ibu Harita. Mudah-mudahan habis acara ini bisa melanjutkan kegiatan atau mungkin istirahat lagi. Terima kasih. Silakan, Ibu Yuliana. Aku mau dana Bante, semoga Kita- sehat selalu. Ini saya baru bangun pagi, Bante. gitu Tadi kan ya. acara mulai jam 5 pagi. Kita sampai jam berapa, Ibu Yuliana, kira-kira ya? Ya, ini sampai jam 9, Bante.